Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardatila dengan NIM 200594145. Di sini saya akan membuat video tentang metode penyusunan anggaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester penganggaran teori saya yang diampu oleh Ibu Aimatul Yumna. Baiklah, pertama metode penyusunan anggaran. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Di sini, saya akan membahas metode estimasi penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, estimasi penjualan atau peramalan penjualan. Peramalan penjualan, sales forecasting atau estimasi penjualan adalah upaya untuk memprediksi penjualan di masa depan untuk jangka waktu tertentu dan dengan asumsi dasar tertentu. Prediksi mungkin untuk tahun depan atau 3 hingga 5 tahun ke depan. Pentingnya estimasi penjualan. Perkiraan penjualan adalah dasar perencanaan. Memperkirakan penjualan penting untuk perencanaan produksi dan persediaan, penganggaran, program pemasaran, pembelian, dan alokasi sumber daya. Memang, ramalan penjualan seringkali tidak 100% tepat, sehingga tidak menurunkan ketidakpastian di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan kepastian yang akurat. Tapi perkiraan penjualan meningkatkan kepercayaan manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang penting. Itu termasuk untuk yang pertama mengelola arus kas dan menetapkan anggaran untuk masing-masing fungsi bisnis. Kedua, memperkirakan kebutuhan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan yang optimum sehingga tidak terlalu berlebih atau tidak terlalu kurang. Yang keempat, mengembangkan rencana pemasaran yang sesuai, termasuk tentang harga, produk, promosi, dan saluran distribusi. Yang kelima, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Misalnya, apakah perlu merekrut tenaga kerja permanen atau temporer. Misalnya, perkiraan penjualan mungkin mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan sumber daya saat ini. Kapasitas produksi saat ini mungkin kurang memadai, sehingga mereka memutuskan untuk membeli mesin baru atau mereka membutuhkan program promosi yang lebih agresif karena penjualan ke depan yang permintaannya sangat tinggi. Metode estimasi penjualan, ada dua jenis peramalan atau estimasi penjualan, yaitu kualitatif, mengandalkan nilai subjektif untuk menghasilkan perkiraan. Dalam pendekatan ini, perusahaan menggunakan penilaian subjektif dari beberapa orang alih-alih berbasis data. Mereka mungkin melakukan jajak pendapat tenaga penjualan dan survei konsumen. Alternatifnya, mereka dapat menggunakan program evaluation dan review teknik. Kemudian ada teknik Delphi. Di bawah metode PERT, pakar atau tenaga penjualan memberikan perkiraan dalam 3 skenario. Yang pertama optimis, kedua pesimis, dan ketiga kemungkinan besar. Kemudian mereka memboboti masing-masing skenario dengan bobot tertentu untuk menentukan hasil akhir. Misalnya, jika mereka berpikir skenario kemungkinan besar memiliki peluang 2 kali lipat daripada skenario pesimis dan optimis, maka kita dapat menghitung estimasi PERT sebagai berikut. Estimasi PERT sama dengan optimis ditambah 2 kali kemungkinan besar ditambah pesimis dibagi 4. Dalam rumus di atas, mereka juga mengasumsikan skenario optimis memiliki peluang yang sama dengan skenario pesimis. Selanjutnya, di bawah teknik Delphi, perusahaan mengumpulkan panel, biasanya terdiri dari pakar eksternal. Masing-masing menghasilkan perakiraan independen yang mana kemudian merevisi proyeksi mereka hingga mencapai konsensus. Metode kualitatif memiliki sejumlah keuntungan. Beberapa perusahaan menggunakannya karena relatif cukup sederhana, terutama jika data historis tidak tersedia. Selain itu, metode ini tidak mengandalkan data kuantitatif, melainkan
pengalaman dari masing-masing pakar atau tenaga ahli. Perusahaan menyukainya terutama ketika penentu kebiasaan membeli berubah atau sulit ditentukan. Yang kedua itu metode kuantitatif. Metode kuantitatif mengandalkan data untuk menghasilkan perkiraan. Secara umum, metode kuantitatif menggunakan data penjualan masa lalu untuk memprediksi penjualan di masa depan. Itu kita sebut sebagai analisis deret waktu. Beberapa tekniknya adalah exponential smoothing, autoregressive model, moving average, autoregressive integrated moving average, dan variasinya. Sementara itu, teknik lainnya adalah mengandalkan beberapa variabel predikator untuk menghasilkan angka perkiraan penjualan. Katakanlah perusahaan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita penduduk sebagai predictors. Analisis yang paling umum adalah regresi. Itu mungkin menggunakan satu titik waktu. Model regresi yang lebih canggih adalah regresi panel. Itu menggunakan beberapa titik waktu atau data panel dan beberapa variabel. Misalnya, untuk memprediksi penjualan, perusahaan menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran per kapita penduduk dalam 10 tahun terakhir. Faktor pertimbangan dalam estimasi penjualan yaitu pertama, perubahan selera konsumen, kemudian perubahan teknologi, perubahan perilaku belanja, kondisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Kemudian yang terakhir dinamika persaingan, termasuk strategi persaingan. Yang metode kedua itu metode penyusunan anggaran produksi. Pengertian dari anggaran produksi ini adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Anggaran produksi juga bisa diartikan sebagai anggaran kegiatan karena produksi adalah suatu kegiatan dalam membuat produk. Jadi, produksi sudah tidak perlu dianggarkan, namun dijadwalkan. Dalam pengertian yang lebih sempit, anggaran produksi adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Cara menyusun anggaran produksi bisa disusun menggunakan rumus, itu rencana penjualan sama dengan persediaan akhir ditambah jumlah barang yang tersedia dan dikurangi persediaan awal. Fungsi dari anggaran produksi sendiri itu, anggaran produksi sangat berguna untuk koordinasi kerja, pedoman kerja, dan juga pengendalian kerja produksi. Seluruh level manajer di tim produksi harus bisa bekerja sama dengan anggaran produksi. Selain itu, anggaran produksi juga sangat berguna untuk menunjang penjualan perusahaan, menjaga tingkat persediaan barang, serta mengendalikan kegiatan produksi. Jadi, secara umum, fungsi anggaran produksi ini adalah sebagai pedoman kerja, koordinasian pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Sedangkan fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Kemudian, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Dan terakhir, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Tujuan dari anggaran produksi yang pertama, guna mencapai tingkat keuntungan khusus seperti beberapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan presentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan saat itu diinginkan. Agar bisa menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu, dan terakhir agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. Kemudian kapasitas berbagai alat pabrik yang tersedia, ketiga tenaga kerja, yang keempat bahan baku, dan terakhir modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Faktor internal dan eksternal dalam pembuatan anggaran produksi.
Yang pertama itu faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, pemilihan saluran penyaluran, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja, fasilitas milik perusahaan, dan juga kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu faktor eksternal, sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor di luar perusahaan, diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran, adat istiadat, agama, dan kebijakan masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, dan juga keadaan perekonomian dalam dan di luar negeri. Metode penyusunan anggaran produksi. Pertama, metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah satu metode yang mana perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Cara ini digunakan oleh perusahaan atau manajemen yang di dalamnya sangat memperhatikan kestabilan produksi. Berbagai langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas produksi di dalamnya. Yang kedua, metode persediaan stabil. Metode persediaan stabil adalah metode yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Metode ini akan mengakibatkan produksi menjadi tidak stabil setiap bulannya. Yang ketiga itu metode kombinasi atau fleksibel. Metode kombinasi atau fleksibel ini adalah metode produksi yang mana pihak perusahaan akan menentukan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Metode ini nantinya akan mengakibatkan volume persediaan dan juga volume produksi menjadi meningkat dan tidak stabil dalam setiap bulannya. Nah, kesimpulan dari kedua metode itu, anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Dan estimasi penjualan dapat menjadi hal penting untuk bisnis dan organisasi yang mengandalkan pendapatan penjualan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Memprediksi secara akurat perkiraan nilai yang diharapkan diperoleh perusahaan selama waktu tertentu dapat membantu tim penjualan untuk membuat keputusan yang tepat terkait pemasaran, periklanan, dan pendekatan lain untuk menjual produk mereka. Demikian pula perkiraan penjualan yang akurat juga dapat membantu bisnis menganalisis bagaimana mengalokasikan kelebihan pendapatan dan menurunkan biaya. Kedua metode ini sangat bagus digunakan karena dalam sebuah usaha itu pasti ada risiko. Nah, dengan kedua metode ini kita bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa depan dengan cara meramalkan atau estimasi penjualan dan menyusun anggaran produksi dengan melihat jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Hal ini 100% mungkin tidak akurat, namun sangat efektif jika dipakai untuk meramalkan sebuah penjualan di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin sekian video anggaran penjualan yang saya buat untuk memenuhi UTS penganggaran teori. Jika ada salah dan dalam pengucapan kata atau kurang bagusnya video, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.